Jelang lawan timnas Indonesia, Jiang Guangtai siap perkuat Tiongkok di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Tiongkok mendapat suntikan semangat menjelang duel penting menghadapi timnas Indonesia pada lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akan digelar pada tanggal 5 Juni tahun 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Bek andalan mereka, Jiang Guangtai, dinyatakan pulih dari cedera dan siap kembali membela negaranya. Pemain bernama asli Tyas Browning ini merupakan bek utama yang telah tampil 33 kali bersama timnas senior Tiongkok sejak debutnya pada Mei tahun 2021, serta mencetak 1 gol. Jiang juga menjadi bagian dari skuad saat Tiongkok mengalahkan Indonesia 2-1 dalam pertemuan pertama di Hangzhou pada Oktober tahun 2024 lalu. Setelah mengalami cedera otot yang membuatnya absen dalam 8 pertandingan berturut-turut, Jiang kini telah kembali berlatih bersama klubnya, Shanghai Port, dan dijadwalkan bermain melawan Beijing Guoan dalam lanjutan Liga Super Tiongkok 2025. Kehadirannya di lapangan dianggap sebagai penguatan signifikan bagi lini pertahanan The Dragons, julukan timnas Tiongkok. Media lokal, Sohu, melaporkan bahwa Jiang telah bergabung dalam sesi latihan penuh dan akan segera kembali bermain secara kompetitif. Hal ini memberikan keuntungan besar bagi timnas Tiongkok yang saat ini berada di dasar klasemen grup C dengan 6 poin, tertinggal dari Indonesia yang berada di posisi keempat dengan 9 poin. Selain Jiang Guangtai, Tiongkok juga akan diperkuat oleh kembalinya penyerang utama Wu Lei, serta striker naturalisasi Serginho yang sebelumnya tampil impresif bersama klubnya, Beijing Guoan. Kehadiran 3 pilar ini diyakini akan meningkatkan kepercayaan diri tim dan memberikan peluang lebih besar untuk mengalahkan timnas Indonesia dalam laga krusial tersebut. Dengan waktu persiapan sekitar 1 bulan, baik timnas Indonesia maupun Tiongkok memiliki kesempatan untuk memaksimalkan kekuatan mereka dalam 2 laga terakhir babak ketiga ini, yang akan sangat menentukan nasib masing-masing menuju fase selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media China, 163, ketar-ketir mendapati kabar Pascal Struijk yang ramai dikaitkan dengan timnas Indonesia. Pascal pun dinilai berpotensi jadi amunisi tambahan timnas Indonesia dalam mengarungi laga-laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk melawan timnas China. Pascal Struijk sendiri memang pemain berkualitas. Kini, dia merumput bersama klub Inggris, Leeds United. Nama Pascal Struijk memang tengah ramai diperbincangkan pencinta sepak bola tanah air. Dia disebut-sebut bakal jadi sosok pemain keturunan berikutnya yang dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Media China pun turut soroti sosok Pascal Struijk. Mereka khawatir Pascal Struijk bakal jadi amunisi tambahan timnas Indonesia dalam menghadapi laga tersisa di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi China sendiri, laga melawan timnas Indonesia jadi krusial dalam menjaga asa mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab kini, China terpuruk di dasar klasemen dengan 6 poin. Timnas Indonesia sendiri ada di urutan keempat dengan 9 poin. Pada saat kritis ini, berita buruk tiba-tiba datang, dan impian tim China untuk kembali ke Piala Dunia tampaknya hancur lagi, tulis 163, dikutip Kamis tanggal 1 Mei tahun 2025. Pascal Struijk telah menerima undangan untuk dinaturalisasi. Paling cepat pada Juni tahun ini, ia akan dapat mengenakan kostum timnas Indonesia dalam 2 pertandingan melawan China dan Jepang, lanjutnya. Jika Struijk berhasil dinaturalisasi, akan lebih sulit bagi tim China untuk mengalahkan timnas Indonesia. China butuh keajaiban jika ingin masuk ke putaran keempat atau playoff, tulis media China tersebut. Di sisi lain, pekerjaan proses naturalisasi Struijk juga tidak mudah. Jika setuju untuk dinaturalisasi, ia akan menghadapi prosedur yang sangat rumit dan ini akan menjadi misteri besar, tutupnya. Sombong banget, Malaysia tantang timnas Indonesia di FIFA Matchday September. Ketertarikan timnas Malaysia untuk menghadapi timnas Indonesia dalam FIFA Matchday September tahun 2025 menjadi sorotan media negeri jiran. Bukan tanpa alasan, laga ini dianggap sebagai momentum ideal untuk menguji kekuatan 7 pemain keturunan baru yang tengah dipersiapkan oleh skuad Harimau Malaya. Kabar mengenai potensi pertemuan antara Indonesia,
Malaysia, dan Lebanon dalam sebuah turnamen mini mencuat setelah akun media sosial @tisin football membagikan informasi tersebut. Turnamen ini direncanakan berlangsung selama jendela internasional FIFA, yakni antara 1 hingga tanggal 9 September tahun 2025. Respons dari publik dan media Malaysia pun cukup antusias. Salah satu akun TikTok olahraga asal negeri jiran, @palatau_bola, menyebutkan bahwa momen ini sangat pas bagi timnas Malaysia untuk memberikan jam terbang kepada 7 pemain keturunan yang siap memperkuat skuad mereka. Ini waktu terbaik untuk mencoba 7 pemain keturunan baru. Indonesia direncanakan menjadi tuan rumah turnamen mini saat FIFA Matchday 1-9 September tahun 2025, demikian bunyi unggahan akun tersebut, yang dikutip pada Kamis tanggal 1 Mei tahun 2025. Namun, pelaksanaan turnamen ini masih bersifat tentatif, tergantung pada nasib timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika skuad Garuda berhasil melaju langsung ke putaran final atau setidaknya ke babak keempat, maka jadwal mereka akan sangat menentukan. Saat ini, anak asuh Patrick Kluivert masih bersaing ketat di grup C putaran ketiga. Indonesia berada di posisi keempat klasemen sementara dengan 9 poin, hanya tertinggal 1 poin dari Arab Saudi di peringkat kedua, dan 4 poin dari Australia yang memimpin klasemen. 2 pertandingan penting tersisa di bulan Juni tahun 2025, melawan China tanggal 5 Juni, dan Jepang tanggal 10 Juni akan sangat menentukan peluang Indonesia.